Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ayada faslun. Hada utawi iki faslun ikono fasal suci. Arkanul imani sifatu. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Iman itu maknane bener lagi. Di membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hadis harga ini kan di hadis kedua kan diterangkan. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki yang tidak kelihatan ada bekas kalau dia sedang bepergian. Padahal ini laki-laki asing. Pakaiannya putih, rambutnya hitam, kayak ganteng ya. Dan kemudian diketahui Kanjeng Nabi cerita bahwa itu adalah malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril bertanya Kanjeng Nabi, "Ma Islam, ma iman, ma ihsan." Tanya satu persatu, Kanjeng Nabi baru menjelaskan Islam itu apa? Seperti yang dibahas di fase kemarin, yang pertama diterangkan adalah arkanul Islam. Setelah itu kemudian iman itu apa? Nah ini kemudian dijadikan satu fase lagi yang membahas mengenai rukun iman. Nah ini malaikat Jibril tanya ke Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan satu per satu. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman sitatun iku ana. Dia orang percaya tanpa perlu melihat, tanpa perlu membuktikan dengan melihat secara langsung, itu namanya iman. Jadi misal ada orang cerita, kalian di sana lo di perempatan ada orang bagi-bagi uang, terus kamu, oh iya saya percaya ada, itu berarti kamu dikatakan iman. Jadi kalau kamu kok percaya tapi perlu membuktikan ke sana dulu, jadi coba tak cek, berarti kan kamu belum iman. Iman itu bagus banget. Terus rukun iman yang ada 6. Yang pertama antu'mina billahi, iman kepada Allah. Jadi kalian gak perlu, saya gak iman kepada Allah kecuali saya melihat dulu. Yang namanya iman itu mempercayai sebelum dia melihat langsung. Jadi tidak perlu, tidak butuh pembuktian, tapi langsung percaya. Antumina rupane yeto iman sapa sira billahi kelawan Allah. Di rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Maknane nopo? Kalian harus meyakini bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu wahid, Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak punya sekutu, bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang yaliku bihi, sifat-sifat yang patut, yaitu sifat 20 wujud idam baqa ila akhirih. Bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang mustahil baginya, seperti ada, kudus, fana ila akhirih. Bahwa Allah mempunyai sifat jaiz ya. Terus sifat jaiz yang satu ya, belum mungkinin autarku. Jadi kalian mengaku iman kepada Allah berarti setidaknya kalian harus tahu bahwa Allah mempunyai sifat wajib yang jumlahnya 20, sifat mustahil 20, kemudian sifat jaiz 1.
harus yakin ya, yakin akan keberadaan Allah, akan sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Wa malaikatihi, di fi'lu kulli mungkinin autaruhu ya yang jais itu ya. Jadi yo apal sifat wajib, sifat mustahil 20, kemudian sifat jais 1 yaitu fi'lu kulli mungkinin autaruhu. Wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah, juga harus iman bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, karena memang tidak diberi nafsu, yaitu malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak laki-laki, juga tidak perempuan. Makanya ketika malaikat itu tidak diberi nafsu, sehingga ada malaikat yang dari awal penciptaan sampai seterusnya itu ada yang ibadahnya hanya sujud saja, tidak pernah mengangkat kepalanya. Ada yang ibadahnya ruku terus, ada yang ibadahnya cuma muter-muter arsy. Ada yang ibadahnya dengan cara-cara tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, ibadah malaikat itu kita praktekkan ketika sholat. Jadi kita sholat itu ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat. Itu malaikat ibadahnya ada yang model-modelnya seperti itu. Tapi ya yang namanya malaikat karena nggak diberi nafsu, dia tidak akan mungkin merasa capek, lapar, haus, tidak ingin itu, tidak ingin ini, nggak ingin itu, karena memang malaikat tidak diberi nafsu. Ya, menungso diberi nafsu. Nah, nafsu ya, meskipun nafsu itu ada tingkatan-tingkatannya, ada nafsu ammaratu bisu, nafsu sing ngejak, sing senengane ngejak nglakoni elek. Tapi ya nafsu ini kalau bisa dikekang, kemudian diriyadoi, kemudian dilatih, nafsu ini bisa nanti menjadi nafsu ya tenang, ya nafsu mutmainnah, bisa jadi nafsu yang bahkan lebih baik lagi, itu nafsu radiyatan mardiyah. Di nafsu itu bukan terus langsung berarti nafsu elek, enggak ya. Jadi nafsu itu yang membuat kita itu semangat melakukan sesuatu itu ya karena nafsu. Bahkan ini lagi semangat jamaah, semangat ngaji, berarti nafsunya lagi apik. Ono wong terus kepengine maksiat, wah berarti nafsunya elek. Nafsunya sedang ammaratu bisu. Nek wong nek wis dari nafsu yang ammaratu bisu kemudian sudah mulai sadar, wah ternyata maksiat ya ora apik ya. Merugikan diri sendiri, bahkan juga bisa merugikan orang lain. Terus mulai merasa bahwa maksiat itu jelek, terus nyesel, nanti naik jadi nafsu lawwamah. Terus makin nafsunya wis mulai ngajak apik, wah daripada maksiat lah mending ibadah, mending zikir, wiridan, mending ngaji. Oleh ilham teko Gusti Allah, nanti nafsunya jadinya mulhamah karena dapat ilham. Oleh ilham terus melakukan ibadah konsisten, nanti jadi nafsu mutmainnah, nafsunya udah tenang ya, konsisten. Nanti kalau sudah ke tahap selanjutnya tadi ya, yang ridho dengan semua yang ditakdirkan, nanti nafsunya radiyah. Kalau sudah ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, nanti juga diridhoi oleh Gusti Allah. Radiyatan jadi mardiyah. Kalau Nabi ini nafsunya sudah di atasnya, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, malaikat ini tidak dibekali dengan nafsu. Nah, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Maka apal ke apa itu ada ubis kan
ada ya. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Muka, Nakir, Roki, Huwa, ada. Jadi ini wong apal akidatul awam itu biasanya apa? Malaikat pono 10 sesuai, kitab pono 4, Nabi Rasulullah, Adamun, Idrisun, ila akhir ini. Sifat yang wujud tidak berapa yuk apa? Bab itu makanya kitab akidatul awam itu manfaatnya gede, berkait ya. Waktu itu bilang piro-piro kitabe Allah. Lah nek malaikat ya malaikat kan malaikat dua malaikat ini kan piro-piro malaikate Allah ya. Ada yang mengatakan malaikat itu jenis ya. Jadi misal kok malaikat Israel itu ada yang mengatakan Israelnya nggak cuma satu. Pokoknya malaikat-malaikat yang punya tugas mencabut nyawa itu namanya malaikat Israel. Ada yang ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi malaikat di jenis. Jadi kalau misal Mikail yang yang bertugas membagi rezeki misal. Itu ada yang mengatakan ya Mikail itu nggak cuma satu, Mikail banyak. Tapi ya ada yang mengatakan ya pokoknya malaikat Mikail itu ya satu. Tapi ada yang mengatakan enggak, Mikail itu sebutan bagi malaikat-malaikat yang bertugas membagi rezeki. Mikail ya, coro bahasa Eropa ini Michael ya. Jibril Gabriel, Mikael Michael ya. Ini ngendikane bangun riyen negara Rusia kuwi nek milih perdana menteri niku dia niku senengane sing ana jeneng Michael ya. Biar keuangan negaranya itu stabil. Michael Bangun sering menyebut Michael siapa itu Gorbachev ya. Mendikani Bangun. Waktu itu bilang piro-piro kitab Allah, kitab yang jumlahnya 4 ini yang wajib diketahui. Ya. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Wa rusuli lan piro-piro utusane Allah. Jadi kalau Nabi ada yang mengatakan jumlahnya 124.000, tapi Rasulnya jumlahnya ada yang mengatakan 315, tapi ada yang mengatakan 313. Oke. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Tapi yang wajib diketahui hanya 25. Dari 25 ini yang paling utama tentu yang memiliki gelar ulul azmi ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari 5 ini urut dari sisi utamanya itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Urutannya ya, urutan yang paling mulia Nabi Muhammad, setelah itu Ibrahim, setelah itu Musa, setelah itu Isa, kemudian Nabi Nuh. Nah, kalian mengimani para nabi, mengimani para nabi dan para rasul yang 25 itu kalian juga berkewajiban mengetahui sifat-sifatnya. Karena kita itu dituntut untuk ngerteni aqaid seket. Aqaid seket itu sifat wajib mustaqil jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Gusti Allah duwe sifat wajib 20. Sifat mustahile 20. Sifat jaize
setunggal. Berarti totalnya pinten? 41. Sisa pinten dari 59? 9 itu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 lagi sifat mustahil, kemudian 1 sifat jaiz. Di total jadi 50. Bahkan ono nek akoid 50. Wajib, sifat wajib ini sidik, tablik, amanah, fatona. Sifat mustahili itu papat, lawane ya. Lawane kadib, lawane sidik, kadib, lawane tablik, kitman, lawane amanah, yana, lawane fatona, balada. Terus siji sifat jaisi. Sifat jaisi ini apa? Para nabi niku duwe sifat al-a'rad al-basyariyah. Para nabi ku duwe sifat sing padha karo sifate menungso pada umumnya. Yo isek yo saged gerak. Tapi pokoknya diyakini nabi kuwi tidak mungkin makanya di sini diterangkan bahwa penyakit-penyakit yang menimpa nabi itu bersifat al-marad al-khafif, penyakit-penyakit yang ringan. Jadi Nabi itu tidak mungkin dia memiliki penyakit yang bikin umatnya itu lari, bikin umatnya itu merasa jijik. Jadi misal Nabi Ayub kok diceritakan, Nabi Ayub punya penyakit kulit, saking menjijikannya itu umat-umatnya lari jauh, istri-istrinya pergi, kecuali satu. Dari kulitnya keluar belatung itu enggak mungkin ya. Nabi itu nggak mungkin punya penyakit yang penyakitnya itu menjadikan muruannya itu turun, harga dirinya turun, bikin umatnya lari, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita demikian ya, bahwa Nabi Ayub punya penyakit yang keluar belatungnya misal, itu cerita-cerita bikinan Israiliyat istilahnya ya. Dulu itu orang Bani Israel itu senang ya, mereka cerita yang tidak semestinya. Makanya cerita-cerita yang dibuat-buat oleh kaum dahulu, baik oleh Bani Israel atau tidak, itu sering disebut Israiliyat. Karena dulu itu yang banyak membuat cerita-cerita seperti itu orang-orang Bani Israel. Wabil yaumil akhir, wabil yaumi la iman bil yaumi kelawan dino al akhiri kan akhir, dino akhir, yaumul kiamah. Istilahnya yaum mana nih dino, sedino sewengi niku al yaum wal laila. Berhubung besok ketika kiamat itu tidak pernah berganti antara siang dan malam. Pokoknya selama kiamat itu isine iso terus, isine awan terus, orang tahu bumi. Makanya istilahnya ya yaumul kiamat, yaumul akhir, yaumuddin, yaumul jaza. Orang lailatul kiamat itu enggak ada. Karena memang tidak akan pernah berganti menjadi malam hari. Pokoknya setelah matahari itu terbit dari barat, matahari terbit dari barat, berarti kan pintu tobat sudah tertutup. Jadi pintu tobat secara tertutup secara massal itu ya ketika matahari terbit dari barat. Pintu tobat tertutup bagi perorangan itu ketika nyawa itu sampai tenggorokan, kelerak sampai mati, wis pintu tobat ditutup. Dan secara massal pintu tobat tertutup itu nalikane matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat udah tertutup pintu tobat. Nah mulai saat itu matahari itu kemudian nggak tenggelam lagi. Sampai matahari itu tidak ada ketika surga diisi oleh orang mukmin semua, neraka diisi oleh orang kafir semua.
Jadi wong mukmin sing ning neraka niku wis dientaske, wis diangkat teko neraka dipindah ning swarga. Iku lagi dina kiamat berakhir. Nek neraka iso ana wong iman berarti sing kiamat. Nek neraka wis kosong berarti kiamat sudah berakhir. Sing ning swarga nggih khalidina fiha abada, sing neraka nggih khalidina fiha abada. Berarti wis sak lawase lawas. Dadi kiamat. Ya suwene wong mukmin ning neraka niku nggih 7 dina, nggih sedinane 1000 tahun berarti 7000 tahun. Nek wis 7000 tahun disiksa 7000 tahun sudah tidak ada lagi orang iman di neraka. Tinggal orang-orang kafir. Berarti kiamat sudah berakhir. Ya, makanya disebut yaumul akhir, yaumul kiamat, dino kiamat karena memang tidak pernah berganti menjadi malam. Awan terus. Wabil qadari, ini yang terakhir. Wabil qadari lan iman bil qadari kelawan takdir. Khairi rupane apike qadar, wa syarri lan olone qadar. Minallahi saking Allah Taala. Kudu iman nggih, takdir apik, takdir elek kabeh iku teko Gusti Allah. Tapi nek ana takdir elek secara adab ta'aduban itu aku disandarakan mari Gusti Allah. Ana wong nyolong kecekel ditangoni, nyolong menapa kuwi wis takdire Gusti Allah. Nah, ini juga tidak boleh ya. Ya meskipun apa yang sudah terlewat itu takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah kelewat. Jadi sakwise sampai ngaji rampung bariku sampai arep ngopo kan udah ngerti. Belum tahu, ya, makanya wong wi dengan apa yang belum terjadi niku kon husnudzon karo Gusti Allah. Ya, makanya berusaha melakukan kebaikan. Nek misal sampai mau misalnya marib baru sampai jamaah baru terus baca Quran kan harus kelewat, itu jenis takdir. Berarti Allah mau takdir sampai jamaah terus baca Quran. Tapi nek bariki durung ngerti kan yo pantes ana takdir ya, tapi karena kalian belum tahu kan kalian kemudian punya kewajiban untuk husnudzon. Makanya kon selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, takdir elek, api elek itu teko Gusti Allah niku nek Ahlussunnah wal Jamaah. Enten sing gadah keyakinan nek al khairu minallah wa syarru minasyaiton. Apik iku teko Gusti Allah, elek teko setan. Tapi nek Ahlussunnah wal Jamaah kados ngeten nggih, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Faslun ayat dan faslun. Ada utawi iki faslun iku ana fasal swiji. Wa makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah utawi makna la ilaha illallah. Itu baru sing sampeyan maca sak durunge ngaji. La ilaha illallah itu maknane apa? Wa makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknane aila ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'budu ora ana pangeran kang disembah bihaqqin kelawan hak. La ma'budu ora ana pangeran kang disembah bihaqqin kelawan hak. Utawa sampeyan maknani lama Buddha utawa kobare burine wae enak ya. Utawa sampai maknane ngene bisa. Lama Buddha ora ana pangeran kang disembah iku maujud. Utawa fil wujudnya iku maujudnya sampai taruh di belakang itu kan ada fil wujud. Lama Buddha ora ana pangeran kang disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu iku kejaba Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah maknanya kados ngoten.
Makanya diterangke nek ilahun itu maknanya sesembahan. Apapun yang disembah, sesembahan baik itu berupa berhala, pohon, jin, bintang, bulan, matahari, itu disebut ilahun. Tapi ketika sesembahan itu berhak untuk disembah, itu namanya Allah. Jadi ilahun itu sebutan untuk sesuatu yang disembah. Ono wong nyembah duit misalnya, bagi orang yang menyembah uang, uang bagi dia ilahun. Ada orang menyembah pohon, bagi dia pohon itu ilahun. Jadi ilahun itu maknanya sesembahan umum, apapun. Tapi ketika menyebut Allah, la ilaha illallah, Allah itu sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Sing bener disembah ya namung Gusti Allah. Makane ana sing ngarani wingi diterangake nek ana sing ngarani lafal Allah Ismul Adzam berupa Allah niku asalnya dari kata ilahun kemasukan al. Ilahun maknane sesembahan terus dimasuki al. Terus hamzah ning ilahun itu diilangake. Terus diwaca dadi Allah. Enten sing nerangaken ngoten. Tapi enten sing mengatakan bahwa Allah dari awal itu ya Allah, bukan kata ilahu yang kemasukan. Terus la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kita butuh roti wa ala bismillah.